Ano pegang tunduk. Udah tandas aja. Pemirsa, kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pria penuh dengan luka di kepala di Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta ini mulai terungkap. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Purwakarta menangkap pelaku berinisial Jamhir atau JH. Ia berusia 45 tahun yang diketahui merupakan teman dari korban. Sementara Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saipul mengatakan bahwa pelaku diringkus di rumahnya tanpa perlawanan. Informasi lengkapnya terkait kronologi dari peristiwa ini sudah dihimpun oleh rekan kami Dianza Valevi, wartawan Tribun Jabar, yang juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Dianza, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari Sabtu 10 Januari 2026 kemarin, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Dusun 3, telah terjadi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh pria berinisial JH atau Jamhir, 45 tahun, terhadap Sumarna, 55 tahun. Diketahui bahwa saat itu Sumarna sudah tergeletak di depan kandang ayam dengan penuh luka di bagian kepala dan ditutupi terpal. Karena saat itu waktu jam sekitar 18.00 waktu sebagian barat, di lokasi kejadian sedang listrik mati atau mati listrik mati, dan saat itu ada teriakan orang minta tolong, dan setelah itu warga yang mendatangi lokasi teriakan minta tolong itu melihat ada bersimpah darah dan tertutup terpal, dan ternyata setelah dilihat merupakan sosok korban yang diketahui bukan warga setempat. Dan setelah penelusuran oleh pihak kepolisian, akhirnya terungkap bahwa Sumarna yang berusia 55 tahun ini menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Jamhir terkait permasalahan utang piutang. Kekerasan yang terjadi pun tak jauh dari kediamannya yang memang berdekatan dari lokasi kejadian perkara ditemukannya jenazah dari Sumarna tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga juga menyebutkan bahwa memang sebelumnya Sumarna sempat pergi ini untuk memancing bareng pelaku ini. Namun setelah malam hari diketahui bahwa Sumarna sudah tidak bernyawa, dan jenazah dari Sumarna pun langsung dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk pemeriksaan lebih lanjut dan akan segera dilakukan autopsi. Dan pihak kepolisian pun menangkap Jamhir di rumah yang dimana tidak adanya perlawanan, dan diketahui bahwa terkait utang piutang tersebut Jamhir dan Sumarna ini ada sekitar 300.000 dan sudah dibayar oleh Jamhir sekitar 200.000, dan penagihan sisa hutang yang sekitar 100.000 itu berbuat akhir cekcok yang juga akhirnya terjadinya pembunuhan yang diketahui lokasinya di Dusun 3, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga dilakukan untuk pembunuhan terhadap Sumarna. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 ayat 1 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seperti itu Justina yang bisa dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih informasi Anda, rekan Dianza Valevi, wartawan Tribun Jabar. Kami nantikan update informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kalau menurut tadi informasi di lokasi, katanya itu teman mancingnya. Entah kalau inisialnya apa atau namanya, yang penting dipanggilnya si Jamhir itu. Cerita dari masyarakat yang tadi TKP, karena saya datang juga ke sana, sudah tergeletak dan sudah dimasukkan ke mobil. Mengalami luka apa aja? Kalau masalah luka, tadi saya sudah konfirmasi kepada kepolisian karena suruh nanti melihat di Bayu Asih katanya. Tapi dibuktikan dengan motornya dan juga bentuk tubuhnya, yaitu kakak saya. Pak, selain urusan mancing ada urusan lain Pak dengan pelaku sendiri? Kalau hal yang kesananya tidak tahu, cuma tadi informasinya ada terkait dengan utang piutang.
Untuk pelaku yang berinisial JS ini, dia memang merupakan warga Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, yang merupakan yang telah kita amankan, yang telah kita amankan di rumahnya, ya, tanpa perlawanan. Di mana yang bersangkutan pelaku ini memang memiliki hutang, ya, kepada korban, ditagih, timbul ketidakcocokan komunikasi, tidak baiknya komunikasi, akhirnya berakibat kepada keributan kontak fisik antara korban dengan pelaku. Namun dari kontak fisik tersebut adanya senjata tajam yang berakibat ataupun menimbulkan adanya luka kepada korban, hingga korban hilang nyawanya akibat kehabisan darah. Korban sendiri dengan pelaku teman mancing atau apa ya? Kalau hasil penyelidikan kami, ya, itu latar belakang terlalu jauh ke sana. Yang jelas kami adalah adanya menemukan hasil TKP olah TKP, adanya peristiwa dugaan tindak pidana, yang kemudian adanya hubungan hukum antara korban dengan tersangka. Ya. Mengenai teman mancing, karena korban ini merupakan warga Purwakarta, ya, namun dia tinggal bersama dengan di Subang. Sedangkan pelaku dia tinggal di daerah Kiara Pedes dan berdekatan dengan TKP. Udah tandas aja. Siap. Sud, lepas, udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.